belum? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, udah kelihatan ya. Oke, ini konsep peluang dulu pertama kali. Jadi beberapa cara itu kan sebenarnya masuk ke konsep peluang. Nah, ada yang namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel itu bisa kita lihat kalau di keping logam atau uang logam itu ruang sampelnya ada berapa sih? Ada berapa sisi sih? Ruang sampel itu tuh banyaknya sisi gitu. Berarti kalau logam, uang logam, berarti berapa banyak sisi atau ruang sampelnya? 2. Dua. Nah, kemarin kan udah sempat Ibu ulas tentang itu kan. Kalau dadu, satu dadu itu ruang sampelnya ada berapa? Dadu itu berapa sisi? 6. 6, berarti ruang sampelnya atau NS-nya 6. Gitu. Nah, karena di sini pertanyaannya, suatu keping uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali ya. Tapi satu keping uangnya doang. Jadi kalau satu keping berarti ruang sampelnya itu atau NS-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena terdiri dari angka dan gambar. Gitu. Ruang sampelnya ada 2 doang. Tapi karena dilemparnya 2 kali, berarti kita harus bikin tabel nih. Dilempar 2 kali. Lemparan pertama kan pasti ruang sampelnya itu angka dengan gambar. Nah, lemparan kedua juga pasti ada angka dengan gambar. Nah, nanti kamu tinggal lihat angka sama angka jadi angka-angka, angka gambar jadi angka gambar, gambar angka jadi gambar angka. Tapi ini sama ya, dia tidak ngelihat gambar angka itu beda dengan angka gambar. Enggak, angka gambar sama dengan gambar angka. Nah, yang keempat itu adalah gambar dengan gambar. Nah, ini kan ada 4 cara ya. Berarti kan kalau ditanyanya berapa banyak cara, ya udah berapa banyak caranya ada 4 cara gitu. Kalau pertanyaannya diganti jadi peluang keluarnya angka dan gambar. Nah, kalau peluang kayak gini berarti bebas ya, angka dulu atau gambar dulu atau gambar dulu, angka dulu itu bebas. Nah, peluang keluarnya angka dengan gambar dengan 2 kali pelemparan satu keping uang logam itu berapa? Lihat itu angka gambar, gambar angka itu yang keluar ada berapa? Ada berapa 2, banyak? Ada berapa 2. banyak? 2 ya. Ada 2 kan? Nah, tapi jangan 2 karena ngomongin peluang. Peluang itu paling banyak itu 1 ya. Nggak ada yang namanya peluang itu 2, 3, 4 nggak ada. Berarti harusnya 2 per berapa? 2 per 4. Ya, 4 itu adalah banyaknya cara. Atau kalau di pilihan ganda nggak ada 2 per 4. Adanya berapa misal? 1 per 2. Ya. Jadi kamu udah kelas 12 nih. Kalau misalnya di pilihan ganda nggak ada angka 2 per 4, kamu jangan bingung. Kamu harus cari persamaannya. Bisa jadi 1 per 2 atau bisa jadi 4 per 8 ya. Jangan bingung kamu ya. Kalau pilihan ganda nggak ada 2 per 4, kamu cari persamaan si pecahan tersebut ya. Kalau 1 per 2 berarti sama-sama bagi 2 gitu. Atau kalau 4 per 8 berarti sama-sama kali 2 gitu. Kalian harus paham itu ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya sampai sini ya? Ingat, kalau pertanyaannya berapa banyak cara, oke berarti kamu langsung bilang 4 aja, 4 banyak cara gitu. Tapi kalau pertanyaannya peluang, berarti kamu harus lihat dari 2 itu yang sama misalnya per berapa, per ininya, ruang sampelnya. Kalau ruang sampelnya 4 berarti 2 per 4 gitu. Ingat kalau peluang itu yang paling besar berapa Gusti? 1, Ibu. Ya, 1. Berarti nggak ada peluang itu 2, 3, nggak ada ya. Peluang itu 1. Nah, ini 4 per 8 ini sama 1 besaran mana? Besaran 1, Bu. Iya. Kalau pecahan ini kelihatan ya, besaran lebih besar 1. Ya, karena ini kan setengah. Setengah lebih besar dari 1. Oke. Lanjut ya. Ini hanya pemanasan. Mana yang lain ini kameranya cuma si Gusti doang. Habis itu Ibu tunjuk yang lain nih. Atau Gusti doang yang dapat nilainya bagus berarti. Oke. Sekarang, nah ini nih berapa banyaknya cara nih. Kayaknya dari kelas 12 MIPA 5 belum Ibu ajarin nih berapa banyaknya cara ini. Donatello, Danu, Bayu, Febri, mana? Ini udah pada absen belum?
Udah, Bu. Udah ya. Yang belum Masnya bilang. gimana, Bu? Nah, yang belum pasti baru masuk. Ntar Ibu share lagi. Iya. Di kolom chat. Lihat di kolom chat Ibu share lagi. Yang belum absen silakan absen. Oke. Nah, ini Ibu ulas sedikit tentang berapa banyaknya cara ya. Kalau kemarin permutasi kombinasi udah kamu bikin mind map-nya sendiri, rumusnya udah tahu. Nah, kalau berapa banyaknya cara ini belum Ibu ajarin. Oke, nomor 1. Banyaknya cara menyusun 6 buku berbeda judul. Nah, kalau ini caranya hanya bikin berarti 6 faktorial gitu aja. Nah, 6 faktorial itu sama dengan 720. Nah, kalau pertanyaannya diubah misalnya, berapa banyak cara menyusun 5 buku yang berbeda judul? Berarti gimana caranya? Gimana? 5 faktorial. Ya, 5 faktorial ya. Gitu, gampang ya. Berarti lihat aja berapa banyak buku yang berbedanya dengan cara menyusun berapa banyak bukunya, tinggal difaktorialin. Gampang. Oke, nomor 1 udah kejawab. Nah, yang nomor 2 ini agak sulit. Harus fokus, semua harus fokus. Karena agak sulit, beneran sulit kalau nggak ngedengerin benar-benar suka bingung. Oke. Banyak bilangan genap yang lebih dari 6.000 yang dibentuk dari angka-angka 3, 4, 6, 8. Angka-angkanya ada 3, 4, 6, 8. Tanpa ada pengulangan. Jadi ini kata kuncinya dia mau bilangan genap yang lebih dari 6.000 dan nggak boleh berulang. Nah, ini kata kuncinya. Nah, berarti kan sekarang kita bikin dulu yang lebih dari 6.000. Berarti dia ada 4 digit nih. Di sini ada 4 digit angka karena kan 6.000. Nah, yang lebih dari 6.000 itu kan berarti kalau lebih dari 6.000 itu 6.000 sekian, ya kan? Atau 6.500, atau 7.000, atau 8.000 gitu kan. Itu yang lebih dari 6.000. Berarti angka depannya ini nih, angka ribuan ini, yang bisa dari 3, 4, 6, 8 berarti angka berapa aja? Yang bisa jadi lebih dari 6.000 itu berapa? Yang berapa aja yang bisa? Ibu kasih clue ya. Berarti kan yang bisa angka depannya 6 sama 8 doang dong, ya kan? Kan kalau 4 depannya 4 berarti 4 ribuan, nggak lebih dari 6.000. Paham nggak? Sampai sini paham? Paham. Paham Paham, ya? Bu. Paham. Jadi karena dia mintanya yang lebih dari 6.000, otomatis yang bisa itu angka 6 atau 8 aja. Berarti ini ada berapa angka? Hanya ada 2 kan? 6 dan 8 berarti ada angka 2 angka ya. Ini di sini banyaknya cara. Banyak cara. Kalau ini penjabarannya contohnya, tapi kalau banyak caranya 6 dan 8 itu kan berarti ada 2 angka doang ya. Ada 2 angka doang ya. Nah, karena cuma ada 2 angka dan nggak boleh berulang, kan nggak boleh berulang, otomatis Ibu udah ngambil ceritanya 8 ini udah Ibu ambil, udah Ibu coret. Jadi yang ada tinggal 3, 4, 6 doang ya. Nah, misalnya Ibu ambilnya cuman, jadi ada 2 cara karena tadi ribuannya itu yang bisa cuma 6 sama 8. Nah, karena banyak bilangan genap, otomatis di satuan ini yang genap itu apa? Yang bisa yang genap apa aja? Di satuan ya, karena dia mintanya bilangan genap. Otomatis bilangan genap yang dari 3, 4, 6, 8, yang bilangan genap itu apa aja sih? 4, 6, 8, Bu. 6, 8. 6, Ya, 8. ya kan? Berarti kan kita harus dari ribuan kita ke satuan dulu karena itu ada clue-nya. Nah, karena tadi kan nggak boleh berulang, 8-nya udah Ibu coret. Berarti di sini Ibu udah coret nih 8-nya. Berarti sisa berapa? Sisa angkanya tuh berapa? Ini sisa angkanya berapa? 6, Bu. 2 kan? 6. 4 dan 6 doang kan? 2, Berarti 4. banyak caranya cuma tinggal 2, ya kan? Oke. Nah, sekarang yang tersisa itu si ratusan dengan puluhan. Nah, tadi kan katanya nggak boleh berulang nih. Otomatis yang udah Ibu tulis, Ibu coret di sini. Karena nggak boleh berulang. Karena nggak boleh berulang, makanya ini Ibu coret di sini. Sisa 2 angka kan? Berarti kalau sekarang terserah nih kalau ratusan sama puluhannya ini terserah. Berarti sisa berapa yang ratusan? Tinggal 4, 3 dan 4 kan berarti tinggal berapa? Berarti kan di sini boleh 3, boleh 4 ya kan? Berarti boleh dicoret ya. Nah, sekarang harus dicoret 1, berarti tadi bolehnya itu 2 kan? Ada 2 cara. Nah, sisa berapa sekarang? 3 doang misalnya di sini. Berarti sisa berapa cara? Sisa berapa cara? 1. 1. Kenapa Ibu coret? Kenapa tadi dicoret? Karena ada kata tanpa angka berulang. Jadi yang udah dipakai itu kita coret.
Nah, udah sekarang berapa banyaknya cara? 2 kali 2 kali 2 kali 1. Berapa? 8. 8. Tuh. Paham nggak? Agak bingung. Tapi kalau merhatiin ngerti. Ulang. Tadi banyak cara. Pertama itu cari yang lebih dari 6.000. Yang lebih dari 6.000 itu kan ada 2 angka, yaitu 6 sama 8 aja gitu kan. 6 dan 8. Udah diambil, dicoret 1 tadi dari 8. Coret. Nah, karena dia minta bilangan genap, berarti kita masuk dulu ke si satuan. Si satuan itu yang bisa bilangan genap itu kan 4, 6, 8. Tapi 8-nya udah dicoret 1 karena nggak boleh berulang. Otomatis tinggal 2. Ibu masukin 2 di sini. Nah, sisanya tadi ratusan sama puluhan. Ratusan sama puluhan kan sisa 2 dan dia boleh apa aja, nggak ada syarat apa-apa. Ya udah, yang ratusan dimasukin 2 cara. Sisanya karena udah nggak boleh berulang, dicoret, tinggal 3, 1. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Jadi kamu harus lihat dulu ketentuannya apa. Karena lebih dari 6.000, otomatis kita lihat ribuannya dulu. Terus banyaknya bilangan genap. Kalau banyaknya bilangan genap, kita bisa lihat dari satuan. Karena nggak boleh berulang, apa yang udah dipakai harus dicoret. Gitu. Dah? Paham ya? Oh, mau di-capture? Silakan kalau mau di-capture. Karena kalau misalnya cuma dipahamin sekarang, minggu depan ibu tanya kamu bingung. Tapi kalau udah ada caranya nih, ada coret-coretannya, kalau ngelihat lagi insya Allah ngerti gitu. Jadi lebih baik kalau mau di-capture dulu. Udah di-capture? Udah ya? Ibu clear ya? Ini Ibu hapus ya? Ibu hapus ya, karena kalau turun ke bawah dia berantakan nanti. Harus dihapus. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Banyaknya bilangan ratusan yang dibentuk dengan angka-angka. Nah, sekarang ratusan, otomatis dia tanpa ada yang berulang, terus dia nggak ada ketentuan apa-apa, ketentuannya hanya nggak boleh berulang. Nah, ratusan, berarti kan kita tahu ratusan itu kan 3 digit doang. Kalau ribuan kan tadi 4. Kalau ratusan berarti 3 digit doang. Nah, berarti kan nggak ada omongan apa-apa nih. Yang pertama berarti yang boleh apa ketentuannya? Semuanya boleh kan? Ya nggak? Ya nggak? Kalau semuanya boleh, berarti ada berapa angka yang boleh? 4. 4. Karena nggak boleh berulang, berarti kita coret salah satunya. Sisa berapa ketentuannya? Sisa 3, ya kan? Karena nggak boleh berulang, kita harus coret. Sisa berapa sekarang? Sisa 2. Wah, banyaknya cara. Ya udah dikaliin deh. 4 kali 3 kali 2 dapat 24. Ini perkalian ya. Mudah ya? Oke. Lanjut ke nomor 4. Banyaknya cara anak duduk apabila 3 anak laki-laki dan 2 perempuan duduk satu baris yang terdiri dari 5 kursi. Nah, ini sama banget sama kayak nomor 1. Karena susunan aja dia kan, susunan terus ada kursi sebaris. Sama ini kayak si 6 buku. Berarti caranya gimana? Caranya gimana? Lihat aja 5 kursinya. Kan itu nggak ada ketentuan apa-apa kan, nggak ada laki-laki harus selang-seling, nggak ada kayak gitu kan. Cuman banyaknya duduk sebaris aja. 3 laki-laki, 2 perempuan duduk sebaris gitu. Berarti gimana? 5 Faktorial. Langsung aja sama dengan 120. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada ketentuan apa-apa, ya udah berarti langsung faktorialin aja. Nah, kalau 5 ini sering banget nih keluar. Baik itu di ujian sekolah, SNPTN juga sering, padahal mudah. Nah, jadi ada kota A dan B dihubungkan 5 jalan. Berarti kita bikin dulu nih. A, B, C, D. Gitu. Terus kota A dan B dihubungkan 5 jalan. Berarti bikin di sini 5 jalan ceritanya. 3, 4, 5. Nah, yang B ke C itu katanya 3 jalan. Terus C ke D dihubungkan 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Banyak cara yang dapat dilalui oleh seorang yang berangkat dari kota A ke D melalui BC. Ya udah, langsung kalian kaliin aja semuanya.
Ini kan ada 5, ini ada 3, ada 4. Ya udah kaliin semuanya berarti. 5 kali 3 kali 4 dapat berapa? 60. 60. 60. Berarti ada 60 cara ini ya, ada ya jawabannya 60. Nah, kalau pertanyaannya nanti ditambah, misalnya dari A ke D lalu balik lagi ke A. Kalau balik lagi ke A berarti gimana caranya? Lanjutin aja, tadi kan udah 60 nih ke D, lanjutin kali berapa berarti? D ke C berapa? 5, D ke C kali berapa? 4. Kali 4, lanjut C ke B kali 3. 3. Dikali lagi B ke A 5. kali 5. Nah, ini nanti hasilnya. Berarti berapa tuh? 240 dikali 15. Berapa? 3.600. Berapa? 3.600. 3.600. Misalnya gitu ya. Atau sebenarnya kan 60 kali 60 aja ya. Dia juga bisa langsung 60 kali 60, 3.600. Ya. Gampang ya? Gampang kalau bareng-bareng biasanya lebih mudah dibanding sendiri-sendiri, ya nggak? Oke, silakan kalau mau di-capture dulu. Nanti nyatetnya boleh. Di-capture itu nanti kalau bisa kamu bikin PDF sendiri. Jadi nggak cuma gambar-gambar aja. Tapi ada ininya PDF-nya sendiri. Misalnya itu tentang banyaknya cara, peluang, sama permutasi kombinasi. Oke. Itu banyak yang chat pribadi Ibu deh. Si Rika ada nggak di sini? Seperti ini terus sudah saya coba nggak bisa masuk Zoom. Pak Ik udah masuk belum? Si Pak Ik udah masuk belum? Si Pak Ik belum masuk ya? Ih, gimana sih? Emang nggak lihat grup aja? Apa ya orang yang lain aja bisa? Bentar dulu nih. Kelas 12 nih nggak ngeliat. Oke, kita lanjut ya. Ini Ibu boleh clear ya. Biar nggak berantakan. Oke. Oke. Nah, tinggal berapa menit lagi nih. Oke. Nah, ini yang permutasi yang sering umum. Contoh 13. Ini ada 10 calon yang dipilih pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Berarti kita tahu K-nya ada berapa? K-nya ada 3. 3. Dari berapa orang? N-nya berapa? 10. Dari N-nya 10. Ya udah langsung aja permutasi 10,3 ya kan? Atau 10 faktorial dikuper 10 kurang 7 terus difaktorialin. Salah. 10 kurang 3 ya. 10 kurang 3. Faktorialin. Atau sama dengan 10 faktorial. Kalau Ibu lebih suka, kan dia kan 10 kurang 3, 7. Ya udah berarti kita faktorialinnya sampai 7 aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Salah. Salah. Bukan di sininya, tapi di atasnya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial, ya kan? Nanti tinggal coret. Ketemu nanti 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. 20. Gampang ya, permutasi. Udah kalian bikin mind map-nya juga. Coba sekarang yang ini nih, soal pendalaman materinya nih. Soal pendalaman ya coba. Siapa ya Ibu tunjuk? Mana nih orang yang nggak kelihatan?
Vito. 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 Apa, Bu? Oke. Vito, coba dong yang soal pendalaman tuh. Yang dari 7 orang calon pengurus suatu organisasi akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Banyak pengurus yang mungkin terbentuk dengan syarat tidak ada jabatan rangkap. Berarti N-nya 7 bukan, Bu? Ya, N-nya 7. K-nya berapa? K-nya tunggu. 4, Bu. Oke. Jadi berapa jawabannya? Oke, Bu. Oke. Berarti ada permutasi 7,4 ya. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Berapa tuh hasilnya? 42 kali 20. 840 bukan, Bu? Oke, 840. Ada jawabannya nggak di pilihan gandanya? Ada, Bu. Oke, ada ya. Gampang ya? Iya, Bu. Oke. Perlu di-capture? Kalau perlu silakan. Sebelum pindah. Ini 840. Oke. Biar cepat kalian nyatetnya nanti aja. Capture aja dulu. Oke, clear dulu ya. Oke, itu. Nah, ini nih yang permutasi. Nah, yang ini dulu deh. Yang ini dengan cara yang tadi Ibu ajarin. Tentukan banyak bilangan ribuan yang lebih dari 3.000 yang dapat dibentuk dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 tanpa angka berulang. Persis banget tadi. Ini sebenarnya udah ada nih di sini jawabannya, cuman kita kan harus ngerjain sendiri ceritanya. Oke. Lihat di sini 3.000, berarti kan kita ambil dia 4 digit lagi karena ribuan gitu kan. Terus yang bisa lebih dari 3.000 ada berapa? Yang bisa lebih dari 3.000 berapa aja? Ini banyak cara. 3, 4, 5, 6. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, Bu. Ya, berarti kan 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 kan di sini ya. Ada 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 cara, ya kan? 4 kali. Terus katanya nggak boleh berulang. Karena nggak boleh berulang ini kita harus coret 1 gitu kan. Terus nggak ada ngomongan apa-apa lagi kan, nggak ada omongan kayak genap, jadi kita nggak usah lihat satuannya, atau ganjil, jadi kita nggak usah lihat satuannya. Lanjut berarti, karena udah dicoret 1, sisa berapa? 1, 2, 3, 4 ya kan? Masih ada 4 ya. 2, 3, 4, 5 kan masih ada, berarti masih ada 4 cara. Lalu kita coret nih. Sisa berapa? Sisa 3. 3. Karena sisa 3 kita coret lagi, sisa berapa? Sisa 2. Udah. Perlu lagi nggak di sini kali lagi nggak? Karena kita hanya butuh 4 digit kan, berarti selesai sampai sini aja kan? Kita cuma butuh 4 digit, jadi nggak perlu dikali lagi. Berarti ini hapus. Dah. Karena cuma butuh 4 digit, jadi berapa jawabannya? Udah, 16 kali 6. Itu sama dengan 96. Itu aja caranya ya. Bisa ya? Bisa ya, nggak usah lihat cara nih. Ini dia ada banyak cara. Ada 2 cara, ada 3 cara, terus dibikin permutasi, pusing nanti. Yang penting kalian tahu aja, clue-nya apa? Harus lebih dari 3.000, berarti kamu harus lihat di tempat ribuan dulu. Terus nggak ada omongan kayak cuman bilangan genap atau ganjil kan, berarti yang satuannya nggak usah kamu lihat lagi. Berarti langsung kamu coret karena tanpa berulang. Butuh 4, butuh 3, butuh 2, selesai. Paham ya? Paham ya? Paham? Bu. Apa? Paham. Apa, Fit? Paham, Paham Bu. ya, Vito ya? Oke, Kak. Igusti paham? Paham, Bu, paham. Paham ya? Salwa paham ya? Semoga semuanya paham. Udah nih, mau di-capture apa lanjut? Nggak ada omongan, lanjut ya. Ibu Ol. Oke.
Nah, ini nih yang kalian belum dijelasin nih, permutasi siklis. Kalau yang udah dijelasin biasanya Ibu, atau kalian udah bikin mind map, udah nggak Ibu ulang ya. Nah, ini nih yang siklis ini. Jadi kan kemarin kalau permutasi itu kan P dalam kurung N, K gitu kan. Nah, tapi ini ada pengecualian buat permutasi siklis. Jadi kalau permutasi siklis itu biasanya tentang dia berputar atau nih muter gitu. Kalau di sini contohnya adalah banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar gitu. Nah, bisa juga misalnya gini, ada 5 orang anak duduk melingkar gitu biasanya. Lalu pertanyaannya, berapa banyak cara agar mereka bisa duduk gitu. Nah, kalau ini kan contohnya berapa banyak 9 kue, cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di sebuah meja. Nah, kalau permutasi siklis hanya butuh gini aja. Ya, ini tinggal 10 menit lagi, ini terakhir. N dikurang 1 dalam kurung faktorialin gitu. Nah, otomatis kalau ini 9 kue berarti N-nya berapa? 9 dikurang 1 faktorial 8. atau sama dengan 8 faktorial. Nah, ini aja nanti. Berarti 8 faktorial itu berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, hitunglah berapa. Ya. Begitu ya. Itu permutasi siklis. Otomatis kalau pertanyaan Ibu tadi misalnya ada 5 orang yang duduk melingkar, berapa banyak caranya? Berarti gimana caranya? 5 kurang 1 faktorial atau sama dengan 4 kali 4 3 kali 2. faktorial atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Ya, selebihnya permutasi sama kombinasi sama seperti yang kalian bikin mind map itu ya. Rumus permutasi kombinasi. Bedanya permutasi itu kamu harus lihat urutan. Biasanya itu kayak ketua, sekretaris, bendahara itu permutasi. Tapi kalau misalnya nggak urutan itu kombinasi. Misalnya ya pengambilan bola merah, pengambilan bola putih, atau kayak tadi ngerjain soal dari 10 soal disuruh kerjain 5 soal aja gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, udah ya, cukup ya. Oke, ada pertanyaan?